Dan juga di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat para pemakan dari hasil barang riba, dari hasil riba, dan juga melaknat orang yang mewakilkan, dan juga melaknat orang yang mencatatnya dan orang yang menyaksikannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan kajian kita Risalatul Mu'awanah, melanjutkan bab tentang kajian tentang wa inna madar al-ishtibah ala ahli din min haitsu ihmalihim an-nazm fi thalathati umur. Sungguh hanya saja bisa masuk perkara syubhat atas orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama min haitsu ihmalihim, dari segi meremehkannya mereka terhadap perhatian terhadap tiga perkara. Yang pertama dan yang kedua sudah kita baca. Kita lanjutkan kepada perkara yang ketiga. Kita awali dari pembahasan yang terakhir pada perkara yang kedua. Wahdar kullal hadri, dan berhati-hatilah engkau dengan kehati-hatian yang sesungguhnya. Minal mu'amalati birriba, daripada perdagangan yang berkaitan dengan riba. Bainahu min akbaril kabair, karena sesungguhnya sesuatu atau perdagangan yang berkaitan dengan riba itu termasuk daripada paling besarnya dosa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sesuatu yang masih ada sisa daripada riba. Itu mungkin jikalau kalian benar-benar ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat para pemakan dari hasil barang riba, dari hasil riba, dan juga melaknat orang yang mewakilkan, dan juga melaknat orang yang mencatatnya dan orang yang menyaksikannya. Sebagaimana kita ketahui, kata-kata yang keluar daripada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu kata-kata yang bila mana itu doa pasti terkabul, termasuk laknat. Berarti kata-kata laknat yang keluar dari Rasulullah itu pasti akan berbahaya. Ini menunjukkan sangat berbahaya perilaku riba atau pelaku riba. Betul-betul harus kita hindarkan. Wa jumlatul qawli bil riba annahu yamru baina nafsi dan kesimpulan daripada
keterangan di dalam riba ini bahwasanya tidak boleh atau dilarang bisnis jual beli barang barang yang sejenis seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, makanan dengan makanan yang sejenisnya, illa kecuali mislan bimislin, kecuali yang sama ya. Emas sama emas, gandum sama gandum, makanan dengan makanan. Yang pertama, yadan biyadin kontan ya, kontan. Wa in ikhtalafa, namun jikalau tidak sama, seperti kadzahabi wal bil fiddati, seperti menjual emas dengan harga perak, wa tamru bil fiddati, atau kurma dengan gandum, jaza diperbolehkan at-tafadul ya, dengan catatan saling melebihkan. Wa wajaban taqabil fil hal, dan wajib saling menerima ikhlas ridho seketika. Wala riba fi bai'il hayawan bil hayawan, dan tidak ada hukum riba bagi seseorang yang berbisnis jual beli antara hewan dengan hewan, wasau bil thawbi, pakaian dengan pakaian, wal mat'um, dan makanan, bin naqdi, dengan uang. Jadi intinya asalkan sama sejenis tidak mengapa, namun manakala tidak sejenis seperti tadi emas dengan perak, maka harus dilebihkan salah satu. Ya, umpamanya emas harganya 100, berapa namanya? 1 gramnya berapa? 700 perak, 1 gramnya berapa? Kurang tahu ya. Umpamanya perak 1 gramnya 300, maka harus ditambah 2 perak. Itu intinya supaya nilainya sama. Caranya gampangannya begitu. Jadi 1 gram emas itu kan lebih mahal dari 1 gramnya perak. Berarti 1 gram emas dibeli dengan 2 gram perak. Mungkin ya, mungkin terjadi. Ada orang mungkin ingin bikin dengan logam perak, tempatnya batu akik ya. Dia punya emas, maka yang punya perak harus nambah, dia harus nambah. Atau sejenis makanan, kurma dengan gandum, mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah, maka yang lebih murah itu harus dilebihkan sesuai dengan agar harganya sama. Jika tidak, kita akan terjadi kepada suatu perkara yang lain, sehingga hasilnya nanti bisa merusak tubuh, akhirnya ibadah doa tidak diterima. Singkatnya begini, panjang nanti berkaitan dengan hukum fikih, silakan nanti ngaji di malam Sabtu dengan Habib Syekh Maulana. Tapi tidak membahas khusus tentang fikih. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah, wal ihtikar, menimbun makanan. Biasanya pedagang-pedagang ya, menimbun bahan makanan pokok. Wa huwa yaitu an tashtari, dengan cara engkau membeli ta'aman, suatu makanan pokok, beras kah, jagung kah, atau yang kering-kering, bawang, sembako, pokoknya ta'amu ilail hajat, yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Wa
Tadakhuha, lalu setelah kau membelinya kau simpan sampai nanti tidak ada musimnya. Ya, habis baru. Karena orang butuh terus dimahalkan sama dia. Wah, ini tidak barokah. Ya. Biniyatil ghala, dengan tujuan agar dia mendapat tambahan banyak hasil. Ya. Memanfaatkan keadaan dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, ini juga bahaya ya. Hati-hati dari keluarga. Tidak boleh dosa, ya. Tidak barokah. Mungkin ya hasilnya besar, tapi dari hasil besar itu bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Dikasih sakit sama Allah, dikasih apes, ya. Dikasih apes berlipat-lipat akhirnya. Hasilnya 10 juta, dikasih apes, salah satu keluarganya kecelakaan, biayanya 30 juta. Betul-betul kita ini harus menjaga kemurnian, kebersihan hati, niat dalam segala hal. Sekarang wal amru tsalis, dan perkara yang ketiga daripada masuknya sesuatu yang syubhat kepada orang yang ahli dalam agama ketika diremehkan, yaitu al-inhima fi syahawati dunya. Penyebabnya perkara syubhat itu masuk bagi orang-orang yang menetapi agamanya adalah karena apa? Terlalu cinta fi syahawati dunya, di dalam keinginan hawa nafsu dunia, karena terlalu mengikuti kata nafsu, keinginan nafsu terhadap dunia, wattabassut, dan karena sebab terlalu berlebihan di dalam kelezatan dunia. Biasanya orang-orang yang seperti ini akhirnya tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia, sehingga dia tidak memperdulikan ya, barang-barang yang syubhat, ya. Apalagi diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang terjadi di negeri tercinta kita ini, ya. Terjadinya korupsi, terjadinya nepotisme, terjadinya ya sesuatu yang membuat suatu negeri itu kesusahan, miskin, kesulitan, karena disebabkan tadi mengikuti keinginan nafsu untuk menumpuk-numpuk dunia, menghiasi diri dengan kelezatan. Ini bahaya. Dia tidak akan memikirkan syubhat atau tidak, yang penting enak. Akhirnya ketutup mata hatinya, tidak peduli dengan kehidupan akhirat, yang penting enak di hidup. Antam sana, antam sini, dan lain sebagainya. Wa inna dzalika, maka seketika itu, ketika hal tersebut dilakukan, yang sulit bagi orang tersebut untuk bisa mempraktekkan sifat wara', berhati-hati pada dirinya dari sesuatu yang syubhat. Karena sebab apa tadi? Terlalu cinta, mengikuti keinginan hawa nafsu dunia dan berdosa-dosa. Wa yadikul hal, sehingga menjadi sempit keadaan. Fa in hada sarf wal halal. Wa yadikul hal fa in hada sarf wal halal yahtamil sarf. Fa inna, maka sesungguhnya hada yang demikian ini sarf, merupakan sesuatu yang berlebihan. Jadi berlebihan seorang yang
selalu mengikuti hawa nafsunya. Seseorang yang selalu berlebihan dalam berlezat-lezatan, menikmati dunia. Padahal wal halal yang taksal, sesuatu yang halal itu tidak mengandung pada perkara yang berlebihan. Dan ada pun orang yang berpaling dari dunia, yang tidak cinta dengan dunia, dia hanya mengambil dunia sekedar, ya, sekedarnya saja, mengambil dunia menurut kebutuhannya saja. Kata dia, qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi wa idza qanita fis sanati bi qamisin hasan. Dan apabila engkau menjadi orang yang qanaah, menerima, apabila engkau menerima di dalam 1 tahun cukup dengan gamis atau pakaian yang kasar, mobil jauh, dan di dalam setiap hari walail dan malam engkau merasa cukup birrifaini dengan 2 potong roti minal hashka, potong roti yang kasar, ya, 2 potong roti yang kasar. Engkau merasa cukup, engkau merasa kaya dengan pakaian yang kasar dalam setahun, engkau merasa cukup dengan 2 potong roti dalam setiap hari dan setiap malam. Lam yuwawizka minal halali ma yakfika, maka sungguh tidak akan membuatmu miskin dari sebab perkara yang halal yang mencukupi dirimu. Artinya kau akan tetap menjadi orang yang merasa kaya, merasa cukup, sehingga kita terlindungi dari sifat tamak. Fa'inal halal katsir, karena sesungguhnya sesuatu yang halal itu walaupun kelihatannya sedikit, pada dasarnya bagi orang yang tidak tamak, tidak rakus, qanaah itu banyak, ya. Sehingga orang yang qanaah itu merasa kaya dengan apa yang diberikan Allah, walaupun menurut hitungan akal jumlahnya sedikit, sehingga tidak rakus. Makanya istimewa ketika seseorang diberi kekayaan hati, artinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalaupun dia diberi kaya, maka sungguh kekayaan itu dia kumpulkan semata-mata untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain di dalam kebaikan agama, tidak melip dengan kekayaan. Walaysa 'alaika an tatayaqqana batil umuri bal 'alaika an tahtariza min kulli ma ta'lamu haram aw tadunnu dhannan hasala min 'alamati najizah mamru'atil mal. Beliau mengatakan walaysa 'alaika, dan tiada bagimu dituntut untuk harus mencari tahu secara detail yang tidak tampak dalam suatu urusan. Artinya kita ini tidak dituntut harus sedetail mungkin, ya ditanya sampai detail, harus pokoknya sudah nampak, yang sudah kelihatan dihasilkan dari mana, siapa yang punya, orangnya baik, insya Allah semuanya baik, tidak perlu sampai detail, ya. Bal alaika, sebaliknya engkau itu diperintahkan tahfariza untuk berhati-hati minggu 5 ta'lamu haram, dari setiap sesuatu yang kau ketahui keharamannya. Tidak pokoknya tahu halal, orang yang baik kerja dia, sudah, tidak perlu sampai ke detail. Tapi kalau nampak jelas cara bekerjanya dihasilkan dari sesuatu yang haram, contoh pelaku riba, secara kasat mata tidak punya kerjaan lain yang nampak sehari-hari, pelaku riba, jangan sudah langsung jangan, ya.
menghindarkan diri terjatuh dari sesuatu perkara yang syubhat, apalagi artinya jangan berurusan sama itu. Yang repotin Ustaz diundang selamatan Ustaz. Karena dengan yang gitu ya, diundang selamatan boleh melakuri di bagel di kita. Ya kalau kita mantap ya cari alasan yang sekiranya aman. Soalnya bahaya kalau dimakan jadi darah, daging tumbuh nyatu berat nanti. Makanya di zaman sekarang ini memang susah, sulit kita menghindarkan dari perkara yang syubhat. Mungkin haram tidak, tapi yang syubhat ini berat. Gimana caranya untuk menyelamatkan diri? Yang sulit karena transaksi uang ini kan keluar masuk ya. Dari antaranya bank konvensional ya, yang jelas memutar pakai cara riba atau yang banyak pakai cara riba. Gimana caranya? Walaupun kita bukan langsung berhubungan dengan mereka, tapi uang ini kan muter sana kemari masuk lagi itu. Kalau sudah sulit, ya sudah katanya syali Jumat itu banyak sholawat sudah. Di samping tetap ibadah, jaga dari perkara yang haram, banyak sholat. Ada kemarin sudah kita sampaikan. Ada orang tanya sama dokter syali Jumat, saya ini mau tobat, mau meninggalkan maksiat, menjauhi dosa. Sementara diri ini tidak bisa dilepas dari dosa, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang menyebabkan kita dosa. Gimana sih? Apalagi di zaman seperti sekarang, katanya saya gampang jawab. Ya sudah, tetap mau ibadah ya banyak sholat. Itu sudah. Mungkin dengan istimewanya sholawat, 1 sholawat rahmat, 10 rahmat, 10, 100 rahmat, 100, 1000 rahmat, 1000 baru berapa banyak istimewanya. Mungkin dengan itu bisa menjadi pembersih dari sesuatu yang sulit untuk bisa kita hindari. Atau nanti namanya seperti ada selai suntikan, kita tidak tahu nih dari barang apa ini barangnya ya. Hanya dengar informasi itu katanya terus dibuat dari minyak babi umpamanya. Yang penting meski kita tidak tahu sendiri, kalau memang itu harus diperlakukan di negara kita dengan tujuan tadi agar kuat mempunyai ketebalan tubuh dari corona umpamanya, andai kata itu terjadi diwajibkan sama pemerintah, ya sudah kita tidak perlu detail sudah. Gimana lagi sudah? Kalau mau menghindar ya menghindar sebisanya, tapi kalau tidak bisa, umpamanya lebih turun sesuatu, ya kasarannya ancaman kalau tidak mau mengikuti, ya sudah ikuti sudah. Bismillah Allah sudah. Begitu. Husnudzon ya. Membahas perkara apa namanya syubhat itu sudah disebut oleh Rasulullah SAW ya 1500 tahun. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Halal haram itu sudah jelas di Al-Quran, di dalam hadis, jenisnya, caranya kan begitu. Sudah kita ngaji bersama. Yang repot ini di tengah-tengah katanya nanti ya. Bainahuma umur mustabihat, yang abu-abu ini yang repot, perkara yang abu-abu sama-sama sulit, apalagi di zaman sekarang. Ya tadi itu sudah sama. Yang penting sebatas pengetahuan dohirnya kita berusaha. Yang terakhir, jadi antah dari itu 5 tahun haram. Dan yang kau tetap berhati-hati dari segala sesuatu yang kau ketahui keharamannya. Sudah sebatas pengetahuan pandangan mata begitu. Autadunuhu balan, atau yang engkau berprasangka dengan satu prasangka hal solamin alamin najizah, dengan syarat engkau memperoleh informasi ya, informasi ciri-ciri yang kuat menunjukkan sesuatu itu haram atau tidak. Kalau memang sudah menemukan, ya, namanya dia melakukan ibadah tadi, mantap yakin, tidak punya kerjaan lain, kerjaannya itu setiap hari riba, umpamanya ya sudah. Kecuali kalau kita sudah mantap, ya berhati-hati saja, pilih yang
syakka, dan apabila ragu-ragu, fi nafsika, di dalam dirimu, artinya dirimu mengalami keraguan-raguan, syai'un, terhadap sesuatu, wa minal wara, maka termasuk daripada sifat wara itu ijtinab, ya, ijtinab, engkau menjauhinya. Bagaimana caranya? Terserah dengan caranya sendiri. Ya, tadi umpamanya kalau saya tidak serak, saya tidak serak, tetap tidak serak, hati saya lebih hati-hati. Jadi keraguan-raguan, ya, kebimbangan dalam hati itu biasanya, kebimbangan hati terhadap sesuatu, biasanya sesuatu itu melahirkan dosa. Karena Nabi itu kan pernah ditanya, ya Rasul, cirinya dosa itu seperti apa? Ketika kita ini bingung menentukan ini dosa mana. Nabi mengatakan, al-ismu ma'aka fi nafsika. Sesuatu yang melahirkan dosa itu adalah sesuatu yang ketika di dalam hati ini timbul ragu-ragu. Lebih banyak ragu-ragunya. Terus tinggalkan saja. Kalau itu bisa dosa. Wa idza haka fi nafsika syai'un fa min al-wara' ijtinab. Termasuk sifat wara' itu menjauhi sesuatu yang kau ragu. Wa in ahallahu zahiran ilmi, ya, meskipun, ya, secara zahir, secara pengetahuan ilmu halal, secara keterangan agama halal, tapi engkau masih merasakan dalam hati ragu-ragu. Fa innal isma ma'aka fi nafsi, karena sesungguhnya ciri-ciri dosa itu adalah sesuatu yang hatimu ragu-ragu terhadap sesuatu tersebut. Wa taraddudi fi sadri, dan berulang-ulang ragu-ragu, dirinya itu ragu-ragu terus, ya, tetap dikalahkan dengan keraguan-raguan. Maka tinggalkan apa yang diragu-ragukan, supaya kita, ya, belajar menjadi orang yang lebih wara. Walaupun wa in aftakal futur, kau mendapatkan fatwa dari orang yang memang ahlinya dalam berfatwa. Kalau sekarang ini sudah banyak ngawur yang berfatwa. Pokoknya nemu deh YouTube, dia tidak tahu sampai menyampaikan, mengambil pahamnya Imam Syafi'i. Mulai haram, mulai lupa bahasa itu begitu. Padahal mungkin dia seorang yang ahli dalam bidangnya, tapi hatimu masih ragu dari Abdullah Haddad terhadap perkara yang sama-sama ragu-ragu tadi, lebih baik ditinggalkan. Sudah, lebih baik ditinggalkan secara pribadi, ditinggalkan. Kalau kita ingin belajar menjadi orang yang wara, karena wara tadi di atas belum mengatakan bila lebih betul-betul orang yang berdirian kuat terhadap agama. Maka Allah SWT, bagaimana sabda Rasul tentang dosa itu sesuatu yang membuat hati murah. Wahada khusus, ini khusus di mata qalbul mustanir, bagi orang yang mempunyai hati yang bercahaya. Ini yang paling utama, ini memang menjaga diri, tubuh, jiwa dari perkara yang subhat, apalagi yang haram. Ingin hatinya itu cepat bersinar. Kalau sudah bersinar dalam kehidupan apapun saja, walaupun dunia gelap, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan, kedurhakaan manusia, orang yang hatinya bercahaya akan terus berjalan, ya, di bawah cahaya tersebut. Sehingga akan nampak ini lomba, ini batu, ini sesuatu yang menghalang menggelincirnya. Wafiyah bil majrur dunal. Jadi memilih untuk meninggalkan daripada melakukan. Itu yang paling aman, kata Sayyidullah Haddad. Ini perkataan walinya Allah, bukan hanya alim allama, tapi walinya Allah, orang yang hati dan pikirannya serta jiwa dan raganya bersih dari perkara-perkara. Dan selesai sampai sini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan umumil wara' wa tamratu fil qalbi, ya. Wara' pada umumnya dan buahnya wara' yang akan didapat bagi seseorang atau pengaruh di dalam hati seseorang, insyaallah akan dibahas pada hari Rabu yang akan datang. Hari Jumat depan kita akan kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah ya.
pertama kan. Oh iya, lupa ya. Jumat libur, Minggu kita burda ya, langsung dimulai. Insya Allah burdanya setiap burda tidak pakai berdulatif ya, biar tidak kesiangan ya. Jadi langsung bismillah doa, langsung kita baca burda, diawali baca ya Rasulullah.